Peristiwa Fathu Makkah dan beberapa peristiwa yang terjadi setelah Fathu Makkah. Pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji peristiwa besar yang terjadi setelah Fathu Makkah dan peristiwa meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-11 Hijriah. Kaum muslimin sedang jemaah Maghrib Isya rahimahumullah. Dalam peristiwa sejarah kehidupan Rasulullah SAW dapat kita lihat kondisi yang sangat berbeda antara awal dakwah Rasulullah SAW dengan akhir. Kita masih ingat ketika pertama sekali Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, jumlah orang yang menerima dakwah Rasulullah SAW sangat terbatas, bisa dihitung dengan jari. Di hari pertama beriman Sayyidah Khadijah, Abu Bakar, Bilal, Ali bin Abi Thalib. Kemudian di hari itu juga beberapa sahabat yang jamin masuk surga, di antara Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid dan sahabat-sahabat yang lainnya. Hanya beberapa orang. Dan setelah beberapa orang masuk Islam sampai Rasulullah SAW hijrah, itu jumlah kaum muslimin tidak banyak, belum hitungan ratusan, puluhan. Ini kondisi di Mekah. Kondisi yang kedua, kaum muslimin selama di Mekah dalam kondisi tertindas. Banyak para sahabat yang disiksa oleh kufar Quraisy, seperti Bilal, bahkan ada yang terbunuh syahid. Di antaranya adalah Yasir, bapak dari Ammar, sahabat Ammar. Kemudian ibunya Sumayyah syahid, disiksa oleh kufar Quraisy. Dan banyak di antara kaum muslimin yang tidak dapat bermuamalah, berinteraksi di Mekah. Bahkan pada tahun ke-7 kenabian, kaum muslimin diboikot. Tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang mau menjual makanan kepada kaum muslimin. Masih ingat kita kisah itu? Sampai-sampai kaum muslimin hanya memakan daun-daunan. Ini kondisi yang susah yang dilalui oleh kaum muslimin di masa-masa Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk hijrah yang kedua kalinya setelah hijrah ke Habasyah. Nah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di Madinah pun hari demi hari selalu menghadapi serangan dari berbagai macam pihak. Dari kufar Quraisy berulang kali, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Al-Ahzab, dan terakhir adalah pada peristiwa Sulhul Hudaybiyah, di mana kaum muslimin ingin melaksanakan umrah dihadang oleh kufar Quraisy, tidak boleh masuk Mekah. Kondisi yang agak tenang itu adalah setelah Sulhul Hudaybiyah. Ini agak tenang. Tidak ada perang, tidak ada serangan, karena ada perjanjian. Ada kesepakatan di perjanjian damai Sulhul Hudaybiyah namanya, yang mana kaum muslimin tidak menyerang orang Quraisy, Quraisy juga tidak menyerang kaum muslimin. Dalam kondisi tenang itulah kaum muslimin berdakwah. Rasulullah SAW berdakwah, mengajak orang masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Sehingga kemarin sudah kita kaji jumlah orang yang masuk Islam dari semenjak Sulhul Hudaybiyah sampai Fathu Makkah, peristiwa Fathu Makkah, belum Fathu Makkahnya,
berangkat Fatu Makkahnya itu lebih kurang 8.000 orang. Karena jumlah orang yang berangkat pergi melaksanakan umroh pada Sulhul Hudaybiyah itu jumlahnya hanya 1.400. Ketika Fatu Makkah yang berangkat untuk Fatu Makkah itu 10.000, di 8.000 orang lebih. Ini kondisi yang gak tenang sehingga kaum muslimin maksimal berdakwah. Banyak orang masuk Islam. Nah, peristiwa Fatu Makkah ini peristiwa kemenangan lagi bagi kaum muslimin, yang diawali oleh pembatalan janji oleh pihak Quraisy. Perjanjian damai yang tadi disepakati pada Sulh Hudaybiyah dilanggar oleh kufar Quraisy. Karena yang melanggar kufar Quraisy, maka Rasulullah SAW menyiapkan pasukan untuk, dan ini melanggar ini dalam bentuk bagaimana? Kufar Quraisy menyerang, kalau bahasa sekarangnya koalisi umat Islam, diserang oleh kufar Quraisy, dan akhirnya Rasulullah SAW membantu koalisinya. Maka kufar Quraisy ketika itu tidak mampu, tidak berdaya untuk menghadapi pasukan kaum muslimin. Akhirnya Mekah ketika itu tidak ada yang membelanya. Rasulullah masuk, orang semuanya masuk rumahnya, ada yang lari. Dan Rasulullah SAW pada peristiwa ini sudah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, memaafkan kufar Quraisy yang selama ini sudah menyiksa, sudah mengusirnya. Nah, pada saat itulah orang masuk Islam berbondong-bondong. Yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila datang kepada engkau pertolongan dari Allah dan engkau melihat orang masuk Islam berbondong-bondong, pada saat itu fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kamu dengan mengucap puji-pujian bagi Tuhan kamu. Wastaghfirhu, dan minta ampun. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima ampunan. Jadi surat An-Nasr mengabadikan kepada kita kondisi setelah Fatu Makkah itu bagaimana Islam diterima oleh semua orang. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang masuk Islam berbondong-bondong. Tidak pernah terjadi dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW orang masuk Islam seperti masuk Islam dalam Fatu Makkah. Nah, ini yang kita katakan tadi, kondisi yang sangat berbeda antara awal dakwah Rasulullah SAW dengan akhir setelah Fatu Makkah. Hampir semua, setiap tahun itu, setiap waktu itu ada namanya dalam bahasa Arab wufud. Utusan-utusan dari berbagai negeri datang ke Madinah untuk belajar Islam. Belajar Islam secara bergantian, terus menerus. Nah, setelah Fatu Makkah kaum muslimin rahimakumullah, beberapa peristiwa besar yang terjadi adalah diantaranya yaitu perang Taif. Perang dengan Taif yang dikenal dengan istilah perang Hunain. Jadi peristiwa ini adalah setelah Rasulullah SAW Fatu Makkah dan melihat bahwa kaum muslimin sudah semakin besar, kaum Bani Thaqif merasa khawatir, yang tinggal di Taif itu Bani Thaqif merasa khawatir terhadap kaum muslimin. Jangan-jangan nanti kita akan diserang, maka mereka menyiapkan pasukan ingin menyerang lebih duluan. Mereka berangkat menuju Mekah, ingin menguasai Mekah, menaklukkan Mekah. Didengar oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW menyiapkan pasukan juga berangkat ke Hunain. Tapi Bani Thaqif lebih duluan sampai di Hunain, menyiapkan tempat sehingga ketika kaum muslimin datang sudah dihujani dengan panah. Sempat kocar-kacir di awal. Kaum muslimin sempat kocar-kacir pasukannya untuk memasuki kawasan Hunain tersebut. Tapi Rasulullah SAW tetap kokoh berdiri. Sebagian kaum muslimin ada yang sudah lari. Kemudian Rasulullah berteriak, "Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Saya nabi, enggak ada dusta.
Saya adalah anak Abdul Muttalib, kata Rasulullah SAW. Berteriak, ingin mengatakan, menyampaikan bahwa saya masih hidup, supaya sahabat-sahabat yang lain tidak lari. Panah bertebangan. Rasulullah memerintahkan pamannya Abbas bin Abdul Muttalib untuk menyerukan kepada kaum muslimin apa yang diserukan oleh Rasulullah tadi, agar bertahan, jangan lari, karena kalau lari maka habislah. Akhirnya kaum muslimin kembali dan berhasil mengalahkan kaum musyrikin. Kaum musyrikin lari di perang Hunain. Jadi pada awal perang Hunain kaum muslimin sempat mundur, sehingga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Pada waktu perang Hunain, ketika kamu merasa tertipu oleh jumlah yang banyak, id a'jabatkum kathratukum, sempat kaum muslimin ketika itu merasa sudah banyak, enggak akan mungkin kalah. Id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an, ternyata banyak itu tidak memberikan pengaruh. Allah ingin mengingatkan bahwa dahulu pada perang Badar jumlah kaum muslimin sedikit tapi menang. Perang Hunain di awalnya ketika merasa sudah banyak justru kalah. Dan terakhir ketika sudah ingat lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak lagi mengandalkan banyak tapi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kaum muslimin kembali bisa menang pada perang Hunain. Dan kaum muslimin sempat mendapatkan beberapa hasil rampasan perang. Sistem ketika itu ada rampasan perang. Ada peristiwa yang menarik di sini. Setelah peristiwa perang Hunain, Rasulullah SAW membagikan hasil rampasan tersebut kepada kaum muslimin. Ketika itu yang banyak dikasih oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang dari Mekah. Kan baru selesai Fathu Mekah, banyak orang yang baru masuk Islam. Ada yang wal mu'allaf qulubuhum, orang yang mu'allaf baru masuk Islam. Orang yang masuk Islam ini Rasulullah SAW berikan dana gitu, bantuan atau pembagian tadi untuk menguatkan hati mereka. Ada sekitar 2.000 orang pasukan, baru masuk Islam beberapa hari sudah ikut dalam perang Hunain. Ada orang Ansar yang nyeletuk, ya, katanya semoga Allah mengampuni Rasulullah. Nah, bahasa gitu, semoga Allah mengampuni Rasulullah. Bahasanya mungkin sepintas mungkin bagus gitu ya. Kan doa ya, semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW, kan doa. Tapi maksudnya apa? Terdengar oleh Rasulullah SAW. Ada orang Ansar yang mengatakan demikian. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan kaum Ansar. Kumpulkan kaum Ansar. Kumpullah Ansar. Ini di kalangan Ansar ini sudah menyebar ini, bahwa Rasulullah SAW sudah mulai ini ya, cenderung kepada kaumnya gitu, ya, dari Mekah. Maka yang banyak dikasih harta rampasan perang dari itu adalah orang-orang dari Mekah. Nah, Rasulullah SAW ketika itu setelah mengumpulkan itu menyampaikan kepada Quraisy, saya ada mendengar selentingan-selentingan kata Rasulullah. Ketahuilah wahai Ansar, bukankah kalian dahulu sesat? Kata Rasulullah, sesat, dia tidak beriman. Lalu kalian mendapatkan hidayah dari Allah SWT melalui aku, kata Rasulullah. Jadi aku ini adalah penyebab kalian mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Ingat, ini agak keras ya bahasanya itu ya. Bukankah kalian dahulu kaum Ansar ini bermusuhan, berperang Aws dan Khazraj? Lalu Allah SWT menyatukan kalian melaluiku, kata Rasulullah. Rasulullah yang menyatukan kaum Ansar. Disebutlah Rasulullah SAW beberapa jasa Rasulullah kepada Ansar. Setelah disebut, apa kata Rasulullah? Kenapa kalian tidak jawab? Kenapa diam saja? Lalu orang Ansar menjawab, kami jawab dengan apa wahai Rasulullah? Bima tujib ya Rasulullah. Bagaimana kami
jawab. Apa yang harus kami jawab? Bisa kalian jawab, misalnya kata Rasulullah, bukankah engkau dahulu diusir? Kami yang menyambut engkau. Bukankah engkau dahulu didustai orang? Kami yang beriman kepada engkau. Bukankah engkau dahulu tidak ada mendapatkan tempat tinggal? Kami yang berikan tempat tinggal untuk engkau. Bisa kalian jawab seperti itu, wahai Ansar? Nah, ketika itu kaum Ansar merasakan, merasa malu untuk menjawab seperti itu. Tidak berani menjawab. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wahai kaum Ansar, apakah hati kalian ada keterpautan kepada dunia? Kambing yang saya kasih kepada tadi orang baru masuk Islam, onta yang saya kasih untuk mereka, untuk menetapkan hati mereka dalam Islam. Apakah hati kamu masih terpaut kepada dunia seperti ini, yang tidak seberapa? Ketahuilah bahwa kondisi kamu sekarang ini lebih baik daripada mereka. Masih adakah dunia di hati kamu? Kata Rasulullah, wahai Ansar, kaulah bukan karena hijrah maka saya akan pilih menjadi orang Ansar. Kalaulah seandainya kaum Ansar memilih suatu jalan, maka saya akan ikuti jalan kaum Ansar. Bersabarlah wahai Ansar, kita akan berkumpul nanti di haudku, kata Rasulullah SAW kepada Ansar. Setelah selesai Rasulullah SAW menjawab, sahabat menangis. Sampai dalam riwayat dikatakan, jenggotnya basah. Lalu mereka mengatakan, radhina bi qismati Rasulillah SAW. Kami rela dengan pembagian Rasulullah SAW. Kami terima pembagian Rasulullah SAW. Ini peristiwa yang terjadi setelah perang Hunain. Dan ini menunjukkan dan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bagaimana seorang pemimpin itu berbicara kepada yang dipimpinnya dengan hati, dengan penuh dengan keyakinan. Sulit kita menemui seperti ini, seperti Rasulullah, nggak mungkin seperti Rasulullah. Tapi kita belajar seorang pemimpin yang merasakan apa yang ada dalam hati yang dia pimpin itu. Inilah Rasulullah SAW, pemimpin terbaik sepanjang masa. Ini peristiwa yang terjadi, antara peristiwa yang terjadi setelah Fatu Makkah, yaitu perang Hunain, perang bersama kaum Taif, kaum Thaqif, Bani Thaqif. Yang kedua, perang Tabuk. Kita juga sudah pernah menceritakan perang Tabuk ini, kita tidak akan ulang kembali. Bagaimana ini perang yang tadinya bertujuan untuk melawan kaum Romawi yang mengancam kaum muslimin ketika itu, tapi tidak terjadi perang. Kemudian peristiwa yang terjadi juga adalah peristiwa hajinya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Hunain, ketika itu di Mekah masih ada orang yang tawafnya dahulu di Mekah itu kalau tawaf itu maaf tidak pakai pakaian. Maka kata Rasulullah SAW, saya tidak mau. Sebelum itu dibersihkan, maka diutuslah oleh Rasulullah SAW Abu Bakar untuk haji pada tahun tersebut, pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi setelah Fatu Makkah, setelah perang Hunain, Abu Bakar diutus oleh Rasulullah SAW untuk berangkat haji ke Mekah. Rasulullah tidak mau ikut karena kondisi Mekah belum stabil. Jadi Abu Bakar diutus, diantaranya tugasnya lah membuat agar Mekah itu bisa kondusif untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Dan Abu Bakar berangkat, sebagaimana yang terdapat dalam syarah Fathul Bari dan beberapa riwayat dari tabi'in, beliau berangkat pada bulan Dzulqa'dah, berangkat haji pada bulan Dzulqa'dah supaya bisa sampai di Mekah pada bulan Dzulhijjah. Kemudian peristiwa yang terjadi juga setelah peristiwa Fatu Makkah adalah Haji Wada. Haji Wada ini kisah yang masyhur. Haji, kalau bahasa kitanya Haji Wada ini adalah haji ucapan selamat tinggal, haji terakhir, haji perpisahan.
Kenapa dikatakan dengan haji perpisahan? Karena memang ini haji yang terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW. Sebenarnya haji wada ini juga haji yang pertama. Jadi Rasulullah SAW hanya haji dalam hidupnya sekali, yaitu haji wada, haji pertama dan terakhir. Tidak pernah lagi Rasulullah haji setelah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak setelah Rasulullah SAW berdakwah bertahun-tahun ingin memperlihatkan hasil dakwahnya, yaitu pada haji wada. Ketika Rasulullah SAW ingin melaksanakan haji, maka Rasulullah SAW mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa beliau ingin berangkat haji. Maka berdatanganlah dari semua penjuru ke Madinah. Dalam riwayat dikatakan lebih dari 100.000 orang datang ingin ikut melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW. Lebih 100.000. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun ya. Fatu Mekah pada tahun ke-8, ya kan? Kemudian haji wada pada tahun ke-10. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun jumlah kaum muslimin ketika itu yang melaksanakan haji wada sudah lebih dari 100.000 orang, 10 kali lipat. Maka dikatakan tadi, ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Coba bayangkan betapa banyaknya orang yang masuk Islam ketika itu. Dari 10.000 di Fatu Makkah sampai 100.000 ketika melaksanakan haji wada. Dan itu haji terbesar. Dan sekali itu Rasulullah melaksanakan haji. Tapi Abu Bakar sudah pernah haji sebelumnya, dan beberapa sahabat yang lain. Jadi haji wada ini Rasulullah SAW ketika itu sudah menyampaikan beberapa isyarat bahwa beliau sudah akan dekat masanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kata Rasulullah, pelajarilah cara manasik haji dariku, ya. Bisa-bisa mungkin kita tidak bertemu lagi setelah ini. Itu kata Rasulullah SAW. Ya. Mungkin kita tidak bertemu lagi setelah ini. Ungkapan yang sama sering diulang-ulang oleh Rasulullah SAW dalam haji wada. Sehingga sebagian sahabat itu sudah merasa di haji wada itu sudah banyak yang bersedih, sudah ada yang bersedih. Dan dalam suatu khutbah waktu itu di Arafah, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di waktu wukuf di Arafah. Dalam khutbah tersebut sahabat mengatakan bahwa khutbah Rasulullah itu dharafat minhul uyun. Khutbah Rasulullah itu membuat menangis. Karena teringat ini seolah-olah sudah dekat masanya. Rasulullah SAW itu mau berpisah, terasa gitu. Bagi para sahabat itu terasa. Ya. Jadi dharafat minhul uyun, seolah padahal yang disampaikan Rasulullah yang intinya penekanannya di situ adalah inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi 'amikum hadza fi baladikum hadza, kata Rasul. Ini poin yang sangat penting yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di haji wada, ya. Yang artinya adalah inna dima'akum, sesungguhnya darah kamu, wa amwalakum, harta kamu, wa a'radakum, kehormatan kamu, haramun alaikum, haram bagi kamu untuk menyia-nyiakan. Bagi haram hukumnya menyia-nyiakan darah, nyawa, haram. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, bagi Allah Subhanahu wa taala nyawa satu orang muslim lebih berharga daripada Ka'bah. Ya gitu. Lebih berharga daripada Ka'bah. Jadi kata Rasulullah, darah kamu, nyawa, harta kamu, kehormatan kamu haram bagi kamu untuk menyia-nyiakannya, menumpahkan darah haram, menyia-nyiakan harta haram, atau membuat orang terganggu kehormatannya, haram, nggak boleh. Baik dalam bentuk fitnah, kata-kata yang tidak baik, pemburukan nama baik dan sebagainya, haram kata Rasulullah. Dan ini adalah bukti bahwa Islam juga memperhatikan hak asasi manusia. Bisa juga kita berdalil kepada hadis ini tentang beberapa aturan-aturan yang bisa menjaga keselamatan manusia. Ya, di antaranya adalah peraturan lalu lintas.
Apa hukumnya kita menjalankan peraturan lalu lintas? Dalilnya mentaati, ya, peraturan lalu lintas itu bagian dari mentaati Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dengan mentaati peraturan lalu lintas, maka kita menjaga darah supaya tidak tertumpah air. Mentaati tata cara pemakaian sarana-sarana yang mungkin bisa mengancam nyawa seseorang, ya, maka kita harus sesuai dengan protap, prosedurnya. Seperti misalkan naik pesawat, kemudian di pom bensin ada misalkan larangan untuk memakai HP, kemudian menyalakan rokok dan sebagainya. Itu adalah arahan Rasulullah, arahan umum saja. Tidak boleh kita menyia-nyiakan nyawa orang, tidak boleh menumpahkan darah. Harta juga begitu. Menjaga harta, berarti tidak boleh merusak fasilitas umum, harta orang lain tidak. Kehormatan juga begitu. Tidak boleh kita asal ngomong gitu, menyampaikan sesuatu yang merusak nama baik seorang, tidak boleh, tidak bisa. Harus jaga, memfitnah. Ini yang diumumkan oleh Rasulullah SAW, ya, pada Haji Wada. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke Madinah setelah Haji Wada. Yang terakhir sekali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah Haji Wada itu adalah mengutus pasukan Usamah. Pasukan Usamah bin Zaid adalah pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi pasukan Romawi di Syam. Ini pada tahun ke-11, awal tahun ke-11 Hijriah. Nah, setelah itu Rasulullah SAW 2 bulan setelah peristiwa Fatu Makkah, setelah peristiwa Haji Wada, Rasulullah jatuh sakit. Nah, inilah sakit yang kemudian pada sakit itu Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW ini dari hari ke-7 sebelum beliau kembali kepada Allah, hari ke-5, hari ke-3 itu ada peristiwa-peristiwa di situ yang banyak memberikan pelajaran bagi kita, gitu ya. Tapi kita ambil saja di hari terakhir, ya. Akhir ketika Rasulullah SAW meninggal pada hari itu, yaitu pada peristiwa sholat subuh dulu kita mulai. Jadi ketika para sahabat sudah datang ke Masjid Nabawi, ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Jadi Rasulullah SAW sebelum sholat itu sempat melihat, ya, membuka tabir pembatas yang ada di antara rumah beliau dengan masjid. Rumah Rasulullah, kamar Rasulullah SAW itu berbatasan dengan masjid. Disingkap perbatasan tabirnya itu oleh Rasulullah SAW melihat para sahabat dan sambil tersenyum. Ya. Tapi Rasulullah tidak keluar, tetap di dalam rumahnya, tetap di kamarnya. Kemudian memberikan isyarat kepada sahabat untuk melanjutkan sholat. Dan Rasulullah SAW tidak keluar sholat. Yang menggantikan Rasulullah SAW dalam sholatnya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian waktu itu kaum muslimin sempat ketika Rasulullah membuka tabir itu mengira Rasulullah akan keluar untuk sholat gitu ya. Sempat senang kaum muslimin ketika itu. Rupanya ini adalah semacam kata ucapan perpisahan gitu ya kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian setelah itu nggak ada lagi Rasulullah SAW keluar untuk melaksanakan sholat, ya. Karena tidak sampai sholat zuhur Rasulullah SAW sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah sudah minta izin kepada istri-istri beliau yang lain untuk menginap di tempat Aisyah. Jadi di sekitar masjid itu ada banyak tempat, ada kamarnya Aisyah, kemudian istri-istri yang lain, gitu. Sudah minta izin kepada yang lain untuk menginap di kamarnya Aisyah. Dan ketika Rasulullah sakit di hari itu, setelah sholat subuh itu Rasulullah sholat subuh di kamarnya. Kemudian Rasulullah SAW dipangku oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam pangkuan Sayyidah Aisyah itu Rasulullah SAW ya, bercerita beberapa cerita dengan Sayyidah Aisyah gitu. Di antaranya adalah ketika itu Sayyidah Aisyah ya, ini di waktu duha. Ini menceritakan Rasulullah SAW berdoa memanggil Fatimah, Sayyidah Fatimah anaknya. Ya. Kemudian setelah itu disampaikan sesuatu. Ya. Tiba-tiba setelah disampaikan itu Fatimah nangis.
Nangis, nggak didengar oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian setelah itu dipanggil lagi, disampaikan sesuatu, Sayyidah Fatimah tertawa. Karena penasaran, Sayyidah Aisyah bertanya tentang apa yang diceritakan. Kemudian Sayyidah Fatimah berkata, saya gembira ketika Nabi SAW itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu sakitnya, bahwa pada sakit ini Rasulullah akan meninggal gitu ya. Rasulullah akan meninggal, maka saya ketika itu bersedih, saya menangis. Kemudian setelah itu beliau memanggil saya, beritahukan kepada saya lagi, gitu kan, bahwa dia, berarti Fatimah ini adalah yang pertama sekali menyusul beliau dari keluarganya. Lalu saya tertawa. Nah, ya, senang dia menyusul ayahnya. Nah, ini di waktu duha itu ya, sebelum Rasulullah SAW meninggal itu beberapa kejadian. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu juga berdoa, ya, ketika sudah mau ihtidhar, ketika sudah mau dicabut nyawa beliau oleh malaikat ketika itu sempat membacakan doa, ya. Mulutnya komat kamit begitu dilihat oleh Sayyidah Aisyah, beliau membacakan, didekatkan telinganya oleh Sayyidah Aisyah ke mulut Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Aisyah mendengar doa ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni. Ini doa Rasulullah SAW ketika sebelum meninggal gitu ya. Bersama para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin, para salihin gitu ya. Dan mudah-mudahan mendapatkan perkumpulan yang baik bersama mereka. Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, kasihilah aku. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, ini diulang-ulang oleh Rasulullah SAW gitu. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, ya, mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Kata Rasulullah SAW mengatakan demikian. La ilaha illallah lil mauti sakarat. Mati itu ada sakaratul mautnya, gitu. Ada sakaratul maut, ada rasanya gitu. Ya. Kemudian ketika itu masuk, ya, ketika dalam kondisi seperti itu masuk Abdurrahman bin Abu Bakar, ya, saudara laki-laki dari Aisyah, ya. Kalau bahasa kitanya ipar, ya, ipar Rasulullah SAW. Masuk membawa siwak. Di siwak ini dilihat oleh Rasulullah SAW. Seolah-olah Rasulullah mau siwak itu. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Kau mau siwak itu wahai Rasulullah?" Mau. Mengisyaratkan iya gitu. Diambil oleh Sayyidah Aisyah. Mau saya lembutkan, kan siwak itu agak keras ya. Digigit oleh Sayyidah Aisyah supaya lembut. Kata Rasulullah, iya. Kemudian dilembutkan. Kemudian dikasih air, Rasulullah kasih air. Kemudian Rasulullah SAW bersiwak dengan siwak tersebut. Ini sebelum beliau meninggal. Nah, ketika, ya, hari itu tanggal 12 ya, Rabiul Awal tahun 11 Hijriah peristiwa itu. Maka setelah itu Rasulullah SAW setelah membacakan doa tadi, dibacakan doa tadi yang 3 kali tadi itu, pada saat itulah Rasulullah SAW kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pada umur 63 tahun. Setelah Rasulullah SAW meninggal, nih sahabat semua bersedih, ya, menyebar berita langsung cepat menyebar. Nah, ketika itu sahabat yang selama ini kuat gitu, kokoh itu, pada saat itu nggak stabil maksudnya, yaitu Umar bin Khattab, ya, dia nggak mau mengakui Rasul. Ketika itu belum emosi, sangat emosi ya, emosinya itu bersedih gitu, nggak percaya. Sampai mengatakan itu seolah-olah, kata Umar bin Khattab, Rasulullah itu naik seperti Isa bin Maryam naik ke langit gitu. Nanti akan turun lagi. Sampai kemudian yang menenangkannya adalah Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budullaha fa inna Allah hayyun, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budullaha fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad sudah meninggal dunia. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa imma ta'u qutilan qarabtum ala aqabikum, wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Tidaklah Muhammad itu melainkan rasul, hanya seorang rasul, seperti rasul-rasul yang lain yang pernah ada sebelumnya, rasul itu manusia. Apakah kalau rasul itu nanti mati atau terbunuh dalam perang, kamu akan berpaling dari agama kamu? Gitu kan? Dan siapa yang berpaling tidak akan memberikan kemudaratan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan memberikan balasan yang baik bagi orang yang bersyukur. Setelah Abu Bakar membacakan ayat ini,
Umar bin Khattab mengatakan seolah-olah ini ayat ini baru turun sekarang, seolah ya, lupa beliau. Diingat oleh Abu Bakar langsung sadar. Pada saat itulah ya Umar bin Khattab menerima kenyataan bahwa Rasulullah SAW betul-betul sudah meninggal. Begitu. Dan sahabat yang lain juga banyak yang kalau bahasa kita tuh ya, bukan histeris ya, tapi bersedih yang luar biasa kehilangan Rasulullah SAW. Bahkan Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah SAW yang sampai sekarang ini kalau seorang muadzin itu diberi gelar Bilal, ya, Bilal itu dari Bilal, karena beliau adalah muadzin Rasulullah, suaranya sangat merdu. Salat itu, ya itu kalau adzan salat Rasulullah itu Bilal yang adzan. Meninggal Rasulullah SAW dia nggak mau lagi, jadi nggak mau adzan. Dia sampaikan kepada Abu Bakar, saya tidak kuat. Saya kalau ini nggak selesai adzan saya. Pernah satu kali diperintahkan oleh Abu Bakar, ya, diharuskan gitu adzan. Ya udah karena ini perintah Abu Bakar, dicoba adzan pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pengesannya. Gitu. Saking sedihnya kehilangan Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah. Ya. Sampai bertahun-tahun gitu ya. Di zaman khilafah akhirnya pernah diminta lagi oleh Umar oleh Abu Bakar, lalu Bilal bertanya kembali kepada Abu Bakar, ini engkau perintahkan atau beri saya pilihan gitu. Ya berikan engkau pilihan silakan gitu. Saya minta tapi engkau berhak memilih. Ya udah saya pilih enggak mau azan, kata Bilal. Masih terasa dalam diri Bilal itu kehilangan Rasulullah SAW. Saking cintanya gitu para sahabat dengan Rasulullah SAW. Akhirnya pada zaman Umar, di zaman Umar meminta lagi Bilal, pernah meminta lagi Bilal karena rindu mendengarkan suaranya Bilal. Dan pada saat itu, ya, Bilal mau. Kemudian naik ke tempat azan, mengumandangkan azan. Didengar oleh kaum muslimin di Madinah. Semua kaum muslimin yang ada di Madinah itu menangis mendengarkan azan Bilal. Karena tidak pernah mendengar suara seperti itu kecuali hanya di zaman Rasulullah SAW. Teringat masa-masa bersama Rasulullah SAW. Semua menangis. Ya, terdengar suara gemuruh tangisan di Madinah itu. Teringat akan sosok Rasulullah SAW yang mereka cintai. Nah ini yang dikatakan oleh seorang yang dahulu pernah melihat, ya, Abu Sufyan juga pernah mengatakan, kemudian ada orang lain juga pernah mengatakan, nah habis satu ya, saya tidak pernah melihat kecintaan seseorang kepada pemimpinnya seperti sahabat Muhammad mencintai Nabi Muhammad SAW. Terakhir saya penutup, Rasulullah pernah mengatakan begini, ketika berkumpul bersama para sahabat, apa kata Rasulullah? Wadidtu an alqa ikhwan. Saya sangat rindu bertemu dengan saudara-saudara. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara engkau? Bukan. Kalian ini adalah sahabat. Lantas siapa saudara engkau, wahai Rasulullah? Ya, saudaraku adalah orang yang nanti datang setelah kalian, tidak pernah melihatku, tetapi beriman kepadaku. Jadi orang yang beriman kepada Rasulullah SAW tidak pernah melihat Rasulullah SAW, dirindui oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita bersama untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabat An-Nabiyyin was-Siddiqin wasyuhada was-salihin insyaallah di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.